Halo semua, balik lagi dengan saya Rizky. Kali ini kita akan ngebahas gaming ROM dari Nusantara Project. Dari kemarin banyak banget dari teman-teman yang request untuk ngebahas Nusantara Project LTS version. Katanya sih performanya itu kenceng banget. Oke, dan perkenalkan ini adalah Nusantara Project 1.1 LTS version. OS ini menggunakan kernel 4.4.296 Nusantara LTS Plus dengan base Android 10. Ya, OS ini masih bertahan di Android 10 guys. Pertama di sini kita bahas dulu di bagian display interface-nya. Secara keseluruhan untuk tampilan sih masih sama aja dengan versi-versi sebelumnya, tidak ada perubahan yang mencolok. Di bagian setting juga tersedia menu khusus untuk melakukan kustomisasi tampilan. Dan ini adalah salah satu fitur yang saya sukai dari custom ROM. Di sini kita bisa merubah tampilan tema, kemudian status bar, lock screen, tampilan baterai, dan lain-lain. Dan di Nusantara Project untuk menunya itu lengkap banget guys. Di sini kita bisa puas melakukan kustomisasi di HP kita. Di setting juga terdapat menu Zenpark. Di dalamnya di sini kita bisa melakukan pengaturan audio, spektrum, thermal, dan lain-lain. Di sini kita bisa menyesuaikan aja dengan kebutuhan kita. Oke, kita lihat di bagian penyimpanan guys. Nusantara Project LTS version ini memakan cukup banyak penyimpanan, yaitu 12 GB untuk sistemnya aja. Gila sih, ini gede banget. Dan untuk penggunaan RAM di sini rata-rata terpakai 72%. Di sini saya pakai HP RAM 464 GB dan untuk RAM-nya yang tersisa itu rata-rata ada di 1 GB-an aja. Lanjut kita masuk ke bagian performa. Saya udah pakai OS ini sebagai daily driver saya. Untuk multitasking, kemudian bermain sosial media, masih lancar banget. Tidak ada nge-lag ataupun force close di aplikasi-aplikasi sosmed saya. Semua fitur dan konektivitas berjalan dengan cukup baik. Kemudian untuk hasil tes performanya sebagai berikut. Untuk tes dengan menggunakan AnTuTu Benchmark, OS ini dapat skor 147.485. Kemudian saya tes dengan menggunakan Geekbench 5, OS ini dapat skor 282 untuk single core dan 1178 untuk multicore. Kemudian saya tes dengan menggunakan GPU Benchmark, OS ini dapat skor 364.800. Dan kemudian saya tes dengan menggunakan CPU throttling, berikut hasilnya. Untuk grafik performanya di sini di awal pengetesan itu tinggi guys, namun di menit-menit berikutnya performanya itu naik turun. Untuk performanya maksimal ada di 123,340 GHz, rata-ratanya ada di 106,565 GHz, dan minimalnya itu cukup jelek yaitu ada di 82,637 GHz. Untuk hasil tes performa, si Nusantara Project LTS version ini masih kalah dibandingkan dengan CR Droid yang telah kita bahas kemarin. Jika kalian penasaran dengan performa CR Droid, bisa langsung aja tonton videonya. Untuk linknya nanti saya taruh di atas video ini. Oke, untuk gaming pertama di sini saya mainkan Asphalt 9. Untuk settingan grafiknya ada di low. Game ini berjalan dengan lancar banget guys. Bermain sampai beberapa ronde saya masih belum menemukan adanya force close ataupun frame drop di game ini. Lancar banget. Untuk FPS meter di sini menunjukkan stabil ada di 30 fps. Lanjut kita mainkan PUBG Mobile. Settingan grafik di sini saya dapat di HD dan High FPS. Kita juga bisa bermain di Smooth dan High FPS juga. Untuk PUBG Mobile di sini berjalan dengan baik banget, smooth dan enteng. Beberapa dari teman-teman ngeluh katanya ROM ini dipakai main PUBG itu sering force close atau sering nge-lag. Namun di HP saya masih belum menemukan adanya force close guys. Masih lancar-lancar aja kok. Dan untuk FPS meter di sini stabil ada di 25 sampai 30 fps guys. Lanjut untuk bermain Call of Duty Mobile. Untuk settingan grafiknya di sini saya dapat di medium. Game ini berjalan dengan lancar banget, tidak ada frame drop ataupun nge-lag selama permainan game. Mantap banget deh untuk performanya. Dan untuk FPS meter di sini menunjukkan stabil ada di 30 fps guys. Lanjut untuk bermain game yang berat yaitu Genshin Impact. Secara default saya dapat settingan grafiknya itu ada di low. Namun masih cukup nge-lag sih saat saya pakai settingan defaultnya. Jadi grafiknya itu saya turunin di lowest atau di terendah, dan selama bermain game ini saya cukup sering menemukan adanya frame drop. Rata-rata kita dapat di 19 fps dan sesekali itu terjadi frame drop hingga 5 fps. Jadi gamenya itu macet-macet gitu guys, terutama saat ulti dan saat tempur dengan rombongan monster. Oke, secara keseluruhan untuk performa gamenya di sini cukup guys. Menurut saya masih bagusan saat pakai si CR Droid sih. Untuk bermain game selama 15 menit untuk baterainya itu berkurang 5%. Ini masih tergolong awet banget guys. Ngomong-ngomong tentang baterai, di sini ada fitur yang saya sukai. Kita masuk di bagian setting, kemudian kita masuk di baterai. Di sini terdapat smart charging.
Kita bisa mengatur stop trigger levelnya. Jadi saat kita sedang melakukan pengecasan dan pengecasannya itu udah mencapai persentase yang kita tentukan, nantinya untuk pengecasannya bisa terputus otomatis. Ini salah satu fitur yang saya sukai. Dan di bagian bawah di sini juga terdapat informasi tentang baterai kita, guys. Di sini kita bisa melihat untuk kapasitas baterai kita itu maksimalnya ada berapa dan saat ini masih berapa mAh. Kemudian kita juga bisa melihat temperatur baterai juga di sini. Oke, untuk bug sampai saat ini saya masih belum menemukan adanya bug di OS ini. Oke, dan buat teman-teman yang mungkin sudah menginstal OS ini dan menemukan bug, bisa tulis di kolom komentar agar kita semua bisa tahu bug yang ada di OS ini. Lanjut untuk penginstalan. Di sini kita masuk di recovery dan saya menggunakan OrangeFog Recovery. Kemudian kita masuk di web, kita pilih Delphic Cache Data System dan juga vendor. Kemudian kita swipe untuk proses web datanya. Setelah proses selesai, di sini kita masuk di file dan kita pilih untuk file OS kita, guys. Kemudian kita swipe untuk proses penginstalannya. Setelah proses penginstalan selesai, di sini kita masuk lagi ke file dan kita pilih gaps. Kemudian kita swipe untuk proses penginstalannya. Setelah proses penginstalan selesai, di sini kita bisa langsung pilih reboot system dan kita tunggu aja hingga bootingnya selesai. Oke, itu untuk review dan juga cara penginstalan dari Nusantara Project LTS version. Kalau kalian suka dengan video ini, jangan lupa untuk tinggalin like, komen, dan juga subscribe. Dan sampai jumpa di video selanjutnya.